Halo teman-teman, kenalkan, nama saya adalah Halid Hamzah. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi di kampus Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah hal yang sangat berguna kepada kalian semua. Nah, hal apa itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma interpretif dalam kajian semiotika. Nah, dengar dari judulnya sih kayaknya pusing ya, tapi tenang. Di sini saya akan menjelaskannya dengan jelas dan seksama agar kalian semua paham. Oke, yuk kita pelajari lebih lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang paradigma interpretif dalam kajian semiotika. Tapi sebelum menuju ke sana, saya akan menjelaskan dahulu nih. Sebenarnya apa sih arti paradigma itu sendiri? Nah, kalau menurut Robert Friedrich, yang merupakan orang pertama kali mendefinisikan paradigma secara jelas dan gamblang, menjelaskan bahwa paradigma adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga dapat menentukan cara menangani realita tersebut. Intinya, paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir secara kognitif, bersikap secara afektif, dan bertingkah laku. Contohnya nih, dalam kasus korupsi, di mana korupsi dipandang dalam paradigma fakta sosial, seseorang menjadi objek sudut pandang tersebut. Arti korupsi dilihat secara realita merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Dari sudut pandang fakta sosial, tetap tidak dibenarkan. Secara realistis, orang akan mempercayai fakta tersebut dan diyakini fakta tersebut adalah benar. Nah, setelah tahu paradigma itu apa, sekarang kita cari tahu yuk, apa sih yang disebut dengan paradigma interpretif? Menurut Newman, dikenal ada 3 paradigma penelitian, yaitu pertama, paradigma positivistik, yang kedua, paradigma interpretif, dan yang ketiga, paradigma refleksif. Nah, dalam paradigma interpretif memandang manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak, atau intentional human being. Semua tindakan atau perilaku manusia bukan sesuatu yang otomatis dan mekanis atau tiba-tiba terjadi, melainkan suatu pilihan yang di dalamnya terkandung suatu interpretasi dan pemaknaan. Paradigma interpretif dengan kajian semiotika itu erat kaitannya. Kenapa erat kaitannya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan dahulu, apa sih kajian semiotika itu? Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, artinya tanda. Jadi, kajian semiotika itu adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Termasuk di dalamnya yaitu mempelajari tentang tanda-tanda, kemiripan, simbolisme, makna, dan komunikasi. Teori semiotika modern sendiri muncul pada abad ke-17, ditandai dengan tulisan John Locke bahwa ketika komunikasi perlu menyatakan berbagai ide yang jelas ke dalam kata-kata. Dalam tradisi komunikasi, semiotika itu adalah sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda memediasi makna, seperti ide, benda, keadaan, dan perasaan itu sendiri. Teori semiotika di sini memandang bahwa komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan sistem tanda, termasuk di dalamnya bahasa dan kode-kode nonverbal untuk berbagi makna yang melintas kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Misal nih, contohnya lambang hati. Lambang hati identik dengan cinta. Jika cowok ngasih surat ke cewek, cuma surat aja, itu hal wajar. Tapi jika suratnya ditambahkan lambang hati nih ya, maka akan menimbulkan arti yang lain.
yaitu si cowok mau ngungkapin perasaan ke cewek yang disukainya. Inilah yang disebut dengan tanda memediasi makna berbagai hal. Intinya, semiotika itu adalah tentang tanda dan simbol. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang semiotika. Nah, jadi apa sih hubungannya paradigma interpretif dalam kajian semiotika? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau paradigma interpretif itu manusia dalam melakukan tindakan tidak tiba-tiba terjadi, melainkan suatu pilihan yang mengandung pemaknaan. Sedangkan pemaknaan itu dalam semiotika dibahas sebagai bagaimana caranya manusia memahami atau memaknai suatu hal hanya dengan melihat sebuah simbol atau tanda. Bagaimana tanda memediasi, misalnya keadaan atau situasi. Contoh kasusnya nih, yaitu misal dalam acara pernikahan yang merupakan acara formal. Sebenarnya manusia bisa saja ke acara pernikahan menggunakan kemeja hitam, kerudung hitam, dan celana hitam atau pakaian serba hitam. Tapi, pakaian serba hitam itu identik dengan acara pemakaman. Nah, maka manusia akan memilih menggunakan baju yang lain daripada baju hitam ketika ke acara pernikahan. Misalnya, menggunakan baju batik. Pakaian batik sendiri identik dengan kesan formal, elegan, dan indah. Untuk itulah batik cocok digunakan ketika ingin menghadiri acara pernikahan yang bersifat formal. Acara pernikahan merupakan salah satu contoh bagaimana tanda memediasi, dalam hal ini keadaan atau situasi yang bersifat formal. Sehingga manusia dalam paradigma interpretifnya akan cenderung memilih menggunakan pakaian batik daripada pakaian serba hitam ketika mengunjungi acara pernikahan. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan mengenai bagaimana paradigma interpretif dalam kajian semiotika. Semoga teman-teman mengerti ya pembahasan yang saya berikan. Kalau kurang paham, ulangi aja video ini, oke? Ya udah, saya Khalid Hamzah pamit undur diri. Dah.